Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rizkia Aini Fajria. Pada kesempatan siang kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat isometri. Untuk sifat-sifat isometri sendiri sudah dijelaskan pada teorema 2.1, yakni isometri memiliki 3 sifat. Yang pertama, memetakan garis menjadi garis. Untuk yang kedua, mengawetkan ukuran sudut. Dan yang ketiga, mengawetkan kesejajaran. Untuk pembuktian sifat yang pertama, tadi ada memetakan garis menjadi garis. Pembuktiannya bisa kita mengandaikan G itu sebuah garis dan T itu suatu transformasi. Nah, lalu kita buktikan bahwa transformasi dari G itu adalah suatu garis di H. Nah, bisa kalian perhatikan gambar 2.2. Nah, setelah kalian mengamati gambar pada 2.2 itu, sekarang kalian boleh mengambil 2 titik di garis G itu. Nah, 2 titik itu kita namakan dengan A dan B. Maka selanjutnya kita akan menunjukkan bahwasanya nanti transformasi A itu akan menghasilkan A aksen dan transformasi B itu akan menghasilkan B aksen. Nah, ini tuh sudah menjadi ketentuan dan aturan ya teman-teman, di mana bahwa transformasi A itu menghasilkan A aksen di H dan transformasi B itu juga akan menghasilkan B aksen yang berada di B. Nah, setelah itu garis yang menghubungkan antara A aksen dan B aksen itu kita namakan sebagai garis H. Setelah itu kita akan membuktikan di sini bahwa H itu hanya satu-satunya garis isometri dari G. Maka untuk membuktikannya bahwa H itu satu-satunya garis di G, kita melakukan dengan 2 pembuktian. Untuk pembuktian yang pertama ada transformasi G subset H, dan pembuktian yang kedua ada H subset dari transformasi G. Untuk penjelasan pembuktian yang pertama, kita dapat mengambil sembarang titik di Y elemen transformasi G, dan hal ini mengakibatkan adanya 3 kasus, yakni Y elemen dari transformasi G yang terletak antara A aksen dan B aksen. Untuk kasus yang kedua ada Y elemen transformasi G terletak di luar daerah antara A aksen dan B aksen. Ataupun kasus yang ketiga ada Y elemen transformasi G di luar daerah antara A aksen dan B aksen. Selanjutnya kita mengambil kasus yang pertama, yaitu ada Y elemen dari transformasi G, atau yang bisa dituliskan A aksen Y B aksen. Berarti Y nya itu terletak antara A aksen dan B aksen. Maka ada X elemen G yang berada di antara A dan B. Nah, dari yang kita ketahui bahwa T itu adalah suatu isometri, berarti juga T itu adalah suatu transformasi. Nah, masih ingat kalian dari aturan atau definisi dari transformasi bahwasanya X-nya itu ada di G. Nah, dari ketentuan tadi bahwa T itu suatu isometri, maka didapatkan jarak AX. Jarak AX sama juga dengan jarak A aksen X aksen. Selanjutnya juga dengan jarak XB sama dengan jarak X aksen dan B aksen. Hubungannya juga sama, yakni berada di antara A dan B itu. Nah, dari sini kita menemukan fakta bahwasanya
Y elemen H itu satu garis pada G, dan di sini menunjukkan bahwa transformasi G itu adalah subsetnya dari H. Sedangkan untuk pembuktian yang kedua ada H subset dari transformasi G. Nah, di sini bisa kalian mengambil C aksen elemen H itu seperti pada bagian yang A. Nanti juga akan terdapat 3 kasus, yaitu C aksen antara A aksen dan B aksen. Untuk kasus yang kedua ada C aksen di luar daerah antara A aksen dan B aksen di pihak A aksen. Untuk kasus yang ketiga ada C aksen di luar daerah antara A aksen dan B aksen di pihak B aksen. Akan tetapi setiap kasus pada pembuktiannya itu serupa, maka hanya ditunjukkan untuk satu kasus, yakni pada kasus yang pertama, yakni C aksen antara A aksen dan B aksen. Karena C aksen itu elemen H dan H itu elemen V, maka C aksen elemen dari V. Karena T adalah suatu transformasi dan C aksen itu elemen dari V, maka ada C elemen V, sehingga C aksen sama dengan transformasi C. Selanjutnya kita andaikan bahwa C itu tidak sama dengan G. Kita perhatikan gambar dulu 2.3. Karena C tidak sama dengan G, maka diperoleh hubungan antara garis AC ditambah garis CB tidak sama dengan garis AB. Tetapi karena C aksen itu sama aja transformasi C, A aksen sama dengan transformasi A, dan B aksen sama dengan transformasi B, dan T itu adalah suatu isometri, maka didapat A aksen, C aksen sama dengan AC, C aksen, B aksen sama dengan CB, dan A aksen, B aksen sama dengan AB. Apabila hal ini disubstitusikan pada bagian yang pertama tadi, maka diperoleh hubungan A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen itu tidak sama dengan A aksen B aksen. Akan tetapi karena aksen B aksen dan C aksen itu terletak pada garis lurus H dan C aksen antara A aksen dan B aksen, maka didapatkan hubungan A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen itu sama dengan A aksen B aksen. Maka terjadilah kontradiksi atau ketidakcocokan antara 3 dan 4. Karena hal ini terjadi, artinya bahwa pengandaian C elemen dari G itu bernilai salah, dan akibatnya haruslah C elemen dari G. Karena C elemen dari G, maka C aksen elemen dari transformasi G. Perhatikan lagi untuk ketentuan transformasi G. Karena untuk sembarang C aksen elemen H dapat ditunjukkan bahwa C aksen elemen transformasi G, maka H subsetnya dari transformasi G. Karena transformasi G subset H dan H subset transformasi G, maka hal ini mengakibatkan bahwa transformasi G itu sama aja dengan H. Karena H suatu garis lurus, maka transformasi G juga merupakan garis lurus. Selanjutnya sifat yang kedua akan kita tunjukkan bahwa sudut ABC itu sama dengan sudut
A aksen, B aksen, dan C aksen. Dari ketentuan transformasi atau isometri itu ada 3 titik. Transformasi A sama dengan A aksen, transformasi B sama dengan B aksen, dan transformasi C sama dengan C aksen. Kita akan menunjukkan besar sudut ABC itu sama dengan sudut A aksen, B aksen, dan C aksen. Dari bukti yang pertama, kita bisa tunjukkan adanya 3 titik ini dapat dibuat garis lurus. Kalau garis AB, maka garis A aksen, B aksen. Kalau AB adalah suatu garis, maka garis A aksen, B aksen juga merupakan suatu garis. Lalu kemudian sudut ABC itu tersusun dari sinar garis BA dan BC. Demikian pula dengan sudut A aksen, B aksen, dan C aksen tersusun dari sinar garis B aksen, A aksen, dan B aksen, C aksen. Dari ruas garis yang terbentuk A aksen, B aksen ini jaraknya sama dengan A aksen, B aksen, maka otomatis sama dengan B aksen dan C aksen, C aksen dan A aksen. Maka dapat kita peroleh bahwasanya segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini merupakan segitiga yang kongruen. Artinya otomatis sudutnya itu sama besar, sehingga terbukti bahwa isometri itu mengawetkan besaran sudut. Selanjutnya untuk sifat yang ketiga, yakni mengawetkan kesejajaran. Untuk pembuktiannya sendiri, kita dapat memisalkan kita mempunyai 2 garis yang sejajar misal. Nah, pada garis itu kita akan menunjukkan bahwasanya A aksen itu sejajar dengan B aksen. Bagaimana caranya? Kita melakukan pembuktian dengan pengandaian. Andaikan A aksen itu memotong B aksen di sebuah titik B aksen, jadi B aksen itu elemen A aksen dan B aksen juga elemen dari B aksen. Karena T adalah sebuah transformasi, maka ada P, sehingga transformasi dari B sendiri itu adalah B aksen dengan P elemen dari A dan B elemen dari B. Ini berarti bahwa A memotong B di B, dan hal ini bertentangan dengan A yang sejajar dengan B. Jadi pengandaian bahwa A aksen yang memotong B aksen itu salah. Jadi haruslah A aksen itu sejajar dengan B aksen. Selanjutnya teorema 2.2. Apabila garis G dan H saling tegak lurus dan T adalah suatu isometri, maka transformasi G dan transformasi H juga saling tegak lurus. Buktinya, karena sudut yang dibentuk oleh G dan H adalah siku-siku dan T suatu isometri, berdasarkan teorema 2.1 yang bagian B mengakibatkan bahwa sudut yang dibentuk oleh transformasi G dan transformasi H juga siku-siku. Dengan kata lain, transformasi G dan transformasi H saling tegak lurus. Untuk yang terakhir ada teorema 2.3. Komposisi dua buah isometri adalah sebuah isometri. Pembuktiannya, kita ambil 2 isometri. Namakanlah mereka dengan T1 dan T2, yaitu A, T1 bundaran T2, dan B, T2 bundaran T1. Dalam uraian ini akan ditunjukkan salah satu saja, yaitu untuk T1 bundaran T2 adalah isometri. Nah, kalian bisa mengambil 2 titik sembarang A, B dari elemen V.
Misalkan T2A itu adalah A1, T2B itu adalah B1, T1A1 sama dengan A aksen, T1 B1 sama dengan D aksen. Berdasarkan permisalan ini dapat dicari bahwa T1 bundaran T2A sama dengan T1 dikali T2A sama dengan T1. T2A tadi kita misalkan A1. Nah, jadi sama dengan T1 A1 sama dengan A aksen. T1 bundaran T2B sama dengan T1 dikali T2B sama dengan T1 tadi T2B berarti menjadi B1, hasilnya B aksen. Karena T2 isometri maka A1 B1 sama dengan AB, dan karena T1 isometri maka B aksen A aksen sama dengan A1 B1. Karena A aksen B aksen sama dengan A1 B1 dan A1 B1 sama dengan AB, jadi T1 bundaran T2 suatu isometri. Untuk contoh soal bisa kalian simak dan pahami pada slide kali ini, dan penyelesaiannya itu caranya mensubstitusikannya sendiri seperti cara-cara yang sudah kalian pelajari waktu kalian SMA. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi mohon maaf apabila masih sangat banyak kurang dalam penyampaian materi ataupun menjelaskan, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan pada sesi tanya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.